Guys, jadi di sini mari kita mencoba ya untuk bertanya kepada ChatGPT, yakni tentang bagaimana cara untuk tentang PPDB zonasi ini agar optimal di Indonesia, untuk diterapkan di Indonesia, yakni ya oke. Jadi kita gunakan live transcript. Ada yakni pro kontra terkait kebijakan zonasi. Ada yang mendukung, namun ada yang bilang tidak sesuai, tidak mendukung kompetisi. Bagaimana win-win solution untuk kebijakan ini? Yakni menurutmu bagaimana kan zonasi itu ya semacam menggapai titik terdekat ke sekolah ya, titik terdekat ke sekolah. Namun ya kenyataannya ya persebaran sekolahnya sendiri itu nggak kayak merata juga. Jadi ya ada sekolah yang di daerah satu nggak ada sekolahnya, jarang, jadinya nggak banyak yang nggak kena siswanya, atau di daerah yang lain sekolahnya bagus-bagus, ya kan juga ada ketimpangan juga. Jadi ya itu, jadi kan dengan berbagai macam kompleksitas yang ada, menurutmu itu bagaimana caranya supaya bisa optimal lah, bisa mantap gitu, bisa jos. Oke, ini jadi di copy ya guys. Kayaknya jangan Perplexity aja guys, coba guys, Perplexity. Kita tanya ke Perplexity. Di sini ya kan kebijakan zonasi ini sebenarnya guys, jadi tujuannya itu ya lumayan bagus lah ya, untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Namun dalam implementasinya ya, istilahnya kan ya tentu teori dan praktek itu terkadang tidak semulus yang diharapkan. Kadang teorinya begini tapi prakteknya ya agak terkendala dan berbagai macam tantangan obstacles lainnya. Oke, jadi analisis di sini ada pro kontra, ada keuntungan, lalu ada tantangan. Ya, di sini ada ketimpangan kualitas sekolah. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas atau kualitas yang setara, sehingga siswa di zona tertentu mungkin mendapatkan pendidikan yang kurang optimal dibandingkan zona lain. Lalu ya infrastrukturnya juga, sebaran sekolah yang tidak merata di daerah terpencil. Ya misalkan di Jawa dimeratakan, namun ya di Papua sedikit sekolah ya nggak dapat juga ya. Jadi ya win-win solution atau ya semacam itu ya. Jadi ya ini win-win solution, yakni untuk mengatasi, yakni rekomendasinya ya ini meningkatkan kualitas sekolah secara merata. Yakni perbaikan infrastruktur, distribusi guru berkualitas, dan penyediaan fasilitas yang memadai. Lalu redistribusi guru harus dilakukan berdasarkan kebutuhan zona tertentu untuk mengurangi ketimpangan mutu pendidikan antar wilayah. Lalu fleksibilitas kebijakan, menambahkan kuota prestasi untuk siswa berprestasi agar tetap termotivasi. Tanpa terlalu batas donasi, tapi tetap ada kuota lah ya guys, untuk prestasi tetap disediakan. Lalu memperolehkan siswa dari zona tanpa sekolah berkualitas untuk mendaftar di zona lain dengan mekanisme yang jelas dan adil. Nah ini guys, jadi bisa lintas zona asalkan memang sekolahnya timpang. Misalnya sekolahnya yang di sini cuma satu dan itu pun nggak berkualitas, dengan di daerah lain 3 sekolah dan itu berkualitas tapi siswanya kurang. Nah, jadi kan ya itu guys, jadi pentingnya untuk fleksibilitas kebijakan. Jadi somehow algoritma yang ada itu menyesuaikan, jadi menggunakan programming misalnya, atau ya dengan berbagai macam statistik dan berbagai macam halnya itu. Lalu pemetaan dan perencanaan jangka panjang, melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan berbasis zonasi untuk mengidentifikasi kekurangan fasilitas atau tenaga pengajar di setiap wilayah. Membangun sekolah baru di daerah dengan akses pendidikan terbatas. Evaluasi berkelanjutan. Nah ini guys, jadi ya begitu sih guys kalau katanya GPT ya guys ya.